Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bertemu lagi dengan saya. Kita akan belajar tentang poros eksentrik. Di sini saya harapkan pada tujuan pembelajaran hari ini kalian dapat menghitung ganjalan cakrahang 3 dan belajar tentang setting center pada cakrahang 4. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya mohon maaf, ini saya memakai pakaian gerpak karena sekarang ini saya sedang berada di laboratorium konvensional. Sebelumnya saya akan menggambarkan benda kerja berupa poros eksentrik. Ini merupakan gambar benda kerja poros eksentrik yang akan kita. Sebelum melakukan kegiatan membubut poros eksentrik, yang namanya poros eksentrik itu merupakan poros yang memiliki lebih dari satu sumbu. Maka pada benda kerja di sini sumbu utamanya yaitu berdiameter 30. Kemudian sumbu yang kedua kita menggunakan diameter 18. Sama dengan pada sumbu berikutnya kita juga berdiameter 18. Nah, setelah kita mengetahui diameter benda kerja yang akan kita buat, selanjutnya kita harus mengetahui yang namanya jarak antara sumbu diameter utama ke sumbu berikutnya. Jarak sumbu diameter utama ke diameter selanjutnya itu dinamakan dengan E. Maka dari itu pentingnya kita mencari E terlebih dahulu agar kita menemukan sumbu eksentrik yang akan kita buat nantinya. Ya, jadi pentingnya mencari E itu agar kita menemukan titik sumbu pada poros eksentrik yang akan kita buat ini. Maka E sendiri tersebut ada rumusnya ya untuk mencari. Jadi E itu rumusnya D besar dikurangi D kecil per 2 dikurangi dengan A. D besar merupakan diameter benda kerja utama, D kecil merupakan diameter benda kedua atau benda eksentrik yang akan kita buat, kemudian kita bagi 2 dan kita kurangi A. Apakah A? A itu merupakan jarak antara diameter poros eksentrik dengan diameter benda kerja utama. Di sini sudah tertera bahwasanya A-nya sudah diketahui yaitu sebesar 3. Setelah kita mengetahui rumus-rumus untuk memperhitungkan E maupun lainnya, sekarang kita akan menghitung besar E pada benda kerja yang kita gambar. Oke, kita masukkan rumusnya yang sudah ada. Kebetulan di sini ada 2 poros eksentrik yang akan kita buat ya. Maka akan ada E1 dan E2. Selanjutnya langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu E1. E1 diameter besar yaitu diameter utama pada benda kerja ini merupakan 30 atau sebesar 30. Kemudian D kecil yang pertama kita berdiameter 18. Setelah itu kita bagi 2. Kemudian kita kurangi A sebesar 3. Selanjutnya kita hitung 30 dikurangi 18 mendapatkan 12. Kita bagi 2. Kemudian kita kurangkan 3.
sama dengan 12 bagi 2 yaitu 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Jangan lupa kita selalu menggunakan satuan milimeter. Sudah kita dapat bahwasanya sumbu pada eksentrik pertama yang akan kita buat itu 3 mm. Artinya dari sumbu utama kita itu naik sebesar 3 mm. Lanjut untuk E2 rumusnya tetap sama. Untuk D besarnya diameter 30, kemudian dikurangi dengan D kecil seperti tadi. Kebetulan D kecilnya diketahui diameternya sama 18. Kita bagi 2. Setelah itu kita kurangi dengan A. Di sini kebetulan A-nya sejajar dengan sumbu atau dengan diameter utama, maka A-nya 0 seperti itu. Selanjutnya kita hitung hasilnya. 30 dikurangi 18, 12 per 2 sama dengan 6 mm. Artinya sumbu utama itu kita tarik ke bawah sepanjang 6 mm. Setelah kita menghitung E atau jarak sumbu utama ke sumbu eksentrik yang akan kita buat, ketika kita akan membobot benda kerja ini menggunakan cak rahang 3, maka kita memerlukan landasan, sehingga landasan tersebut harus tepat dengan ukurannya, harus sesuai. Jadi tidak boleh seenaknya sendiri menggunakan landasan. Sehingga landasan tersebut ada rumusnya. Rumusan dari landasan yaitu setengah dikali dengan E. Setelah kita menemukan E dan kita juga sudah menemukan rumus dari landasan, mari kita cari bersama. Untuk poros eksentrik pertama yang akan kita buat, yang E-nya 3 yang tadi sudah kita hitung ya. Kemudian kita masukkan ke rumus L sama dengan setengah dikali dengan E-nya yaitu 3, kemudian kita mendapatkan hasil 4,5. Sehingga untuk membuat poros yang pertama ini dengan cak rahang 3, kita menggunakan landasan setebal 4,5 mm. Untuk L yang kedua atau ketika kita ingin membuat poros yang kedua, langsung saja kita masukkan rumusnya. L sama dengan 1,5 dikali dengan E, maka 1,5 dikali dengan 6. Kenapa 6? Karena tadi sebelumnya kita sudah mencari E pada poros yang kedua yaitu sebesar 6 mm. Kemudian 1,5 dikali dengan 6 mm sama dengan hasilnya 9 mm. Oke, jadi untuk poros yang kedua pada pembobotan cak rahang 3 kita menggunakan landasan setebal 9 mm. Seperti itu. Sekian penjelasan materi pada hari ini. Saya harap kalian tetap belajar, tetap semangat, dan mengerjakan tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.